Sebelum baca buku ini dan meresensi, akan lebih baik kalau kita terlebih dulu membaca novel ini, atau yang ini, atau yang ini, atau menonton serial yang ini, atau yang ini, dan juga yang ini, sehingga kita tahu apa toh sebenarnya organized crime itu. Ketemu lagi di bilik baca, tempat kita meresensi buku, terutama novel-novel. Dan untuk edisi kali ini kita akan meresensi sebuah novel yang cukup populer dalam beberapa tahun terakhir ini, karya salah seorang penulis terlaris Indonesia, yaitu Tere Lie. Adapun judulnya adalah Pulang. Bukan yang ini, karena saya sudah tidak punya bukunya lagi. Tapi sebagai disclaimer, sebagai pengingat, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa sebelum membaca buku ini, apalagi meresensinya, resensi dengan betul, bukan resensi personal ala-ala Goodreads atau medsos, resensi yang betul. Sebelum baca buku ini dan meresensi, akan lebih baik kalau kita terlebih dulu membaca novel ini, atau yang ini, atau yang ini, atau menonton serial yang ini, atau yang ini, dan juga yang ini, sehingga kita tahu apa toh sebenarnya organized crime itu, kejahatan terorganisir itu seperti apa, dan mafia itu seperti apa, karena kaitannya erat antara apa yang dicantumkan di sini oleh sang pengarang dengan realita dunia mafia yang sesungguhnya. Kalau ceritanya sih tentang seorang cowok bernama Agam alias Bujang yang dipekerjakan oleh kelompok mafia keluarga Tong. Istilahnya bukan mafia di sini, tapi shadow economy, yang dikatakan oleh sang pengarang atau dikatakan oleh tokoh-tokohnya bahwa shadow economy itu lebih berkuasa daripada mafia, karena kelompok shadow economy bisa menaik turunkan pemimpin negara di seluruh dunia semaunya, semau si bos shadow economy keluarga Tong itu, yaitu Tauke besar, yaitu bosnya si Agam alias Bujang. Ketika Tauke besar meninggal, kemudian posisinya digantikan oleh Tauke muda yang kemudian juga menjadi Tauke besar. Si Agam ini kemudian terlibat dalam banyak sekali operasi mafia shadow economy keluarga Tong, diantaranya dengan orang-orang Amerika, orang Jepang, Yakuza, kemudian Triad Hong Kong, dan juga terlibat dengan petarung pistol dari Filipina. Ya, intinya si Bujang ini seorang tokoh yang serba bisa dan luar biasa pintar, mungkin lebih dahsyat daripada James Bond, Jason Bourne, Jack Reacher, Jack Ryan, dan semuanya digabung jadi satu. Jadi dia ini bisa apa aja. Secara umum Pulang cukup bagus karena memotret sebuah dunia yang jarang dibahas di novel populer kita, yang basah kuyup dengan tema melodrama dan percintaan dan tinlit CEO dingin, yaitu tentang mafia. Genrenya action drama, dan membahas dunia konspirasi, dunia mafia yang di sini disebut itu tadi shadow economy. Sangat menyegarkan karena jarang sekali novel Indonesia populer yang memotret tema ini. Sayangnya novel ini sangat kurang dieksekusinya. Ada beberapa hal yang harusnya kuat, tapi di sini tidak dieksekusi dengan maksimal. Salah satunya adalah soal detail dalam cerita action, konspirasi, atau thriller itu harus dikedepankan. Seperti misalnya kita lihat di novel-novel Dan Brown terutama sangat kaya dengan detail. Juga novel-novel thriller seperti karya James Patterson, Tom Clancy, atau John Grisham dan Michael Crichton itu sangat kaya dengan detail. Di sini sang pengarang nampak
menghindari detail karena tidak ada penyebutan apapun yang detail. Lokasi latar pun, latar lokasi yang disebut ibu kota dan kota provinsi, tapi tidak jelas ibu kota negara mana dan kota provinsi di mana. Kemudian nama-nama juga tidak disebut dengan jelas, hanya ada Tauke besar, Tauke muda, tidak ada nama lengkap. Kemudian bos triad di Hong Kong juga hanya disebut dengan Lin, dan putranya disebut dengan putra tertua Lin. Kemudian temannya si Agam dari Amerika hanya disebut Franz si Amerika, Franz siapa tidak jelas. Kemudian yang gurunya yang samurai dari Filipina, dari Jepang hanya disebut guru bushi, tapi tidak ada nama lengkapnya siapa. Yang dari Filipina malah lebih kacau lagi karena petarung pistolnya dinamai Salonga. Salonga itu kan kita tahu Lea Salonga, penyanyi Filipina tahun 90-an yang ngetren lewat lagu ini. Anyone who's seen us knows what's going on between us. It doesn't take a genius. Jadi ada banyak hal yang tidak dilakukan maksimal, salah satunya detail, dan yang paling parah adalah detail soal kinerja atau mekanisme dunia mafia. Di sini disebutkan Shadow Economy lebih berkuasa daripada mafia, padahal seharusnya Shadow Economy itu ya bagian dari dunia mafia. Kalau kita nanti riset di Google bisa tahu Shadow Economy itu sebetulnya apa, dan operasional mafia yang sesungguhnya baik yang versi Italia, Sisilia, kemudian triad di Hong Kong, Yakuza di Jepang, kemudian kartel narkoba di Amerika Selatan dan Amerika Tengah itu sama sekali tidak seperti itu. Makanya tadi saya bilang harus nonton novel-novel karya Mario Puzo dan menonton Breaking Bad, Narcos, serta Ozark untuk tahu dunia kejahatan terorganisir itu sebetulnya seperti apa. Nah, ini harusnya bisa dijembatani kalau sang pengarang melakukan satu hal sederhana, yaitu RISET alias riset. Saya juga kalau menulis novel pada hal-hal yang saya tidak tahu pasti saya riset dulu. Sebenarnya bagaimana caranya, juga tips dan trik untuk menulis fiksi yang bertemakan organized crime atau mafia? Ikuti Kata Wiwi di episode ke-21 yang membahas tentang tips dan trik menulis fiksi bertemakan mafia, terutama yang bergenre action dan thriller. Jangan sampai kelewatan. Banyak sekali yang kurang di novel ini yang baru terasa kalau kita pernah baca itu tadi dan nonton semua itu tadi yang saya paparkan. Kalau bagi pembaca yang hanya terbiasa nonton film, serial, atau membaca novel-novel religi, drama, melodrama, pembangkit jiwa, atau nonton sinetron di TV swasta, ya pasti apa yang dipaparkan Tirili di sini terasa sangat mind blowing, padahal sebetulnya tidak, karena banyak detail yang tidak tercover. Dan juga ada beberapa hal mendasar pemilihan kata yang juga tidak kuat gitu loh. Ada satu halaman, saya lupa halaman berapa, tapi di situ dikatakan bahwa si Agam Cibujang itu menantang lari sprint 100 meter seorang juara Olimpiade sprint 100 meter dari Amerika. Di situ disebutkan pertandingan lari 100 meter. Pengarang yang baik pasti tahu bahwa pemilihan kata pertandingan untuk lari 100 meter sangat keliru, karena seharusnya bukan kata pertandingan yang dipakai tapi perlombaan. Karena itu kita harus tahu apa sih bedanya pertandingan dengan perlombaan. Nah, ini yang bagi teman-teman yang memahami olahraga pasti tahu. Kalau sepak bola, bulu tangkis itu disebut pertandingan. Mengapa disebut pertandingan? Tapi kalau renang, menembak, lari, atau balap kuda itu disebut perlombaan. Jadi ada bedanya kedua hal itu. Ini mungkin karena pengarangnya lupa, ngantuk, dan ketika sampai di meja editornya takut untuk mengoreksi karena gentar terhadap nama besar sang pengarang. Jadi kesimpulan resensi kita kali ini adalah bahwa secara umum novel ini bagus karena mengambil tema yang
langka diambil oleh pengarang populer Indonesia, tapi sayang lemah sekali dieksekusi. Kenapa? Karena banyak hal detail dan logika yang tidak tercover atau tidak dikerjakan dengan sempurna. Karena satu hal mengapa, yaitu tidak riset. Ada resensi saya tentang novel ini dalam bentuk artikel teks, yaitu di akun Medium saya yang ini, dan artikelnya yang ini, yaitu bisa dibaca di situ. Intinya sama, saya menyorot bahwa novelnya bagus karena menyorot sesuatu yang langka, tapi sayang sekali eksekusinya lemah. Saya kira ini pesan bagi kita para penulis, bahwa kalau kita menulis sesuatu yang kita sebenarnya tidak tahu, itu harus kuat di riset dulu. Jangan menulis asal yang kita tahu. Jangan lupa selalu riset. Kita ketemu pada bilik baca selanjutnya.